Penyebab stroke itu apa ya? Dan makanan apa yang perlu dihindari untuk menderita stroke? Terus bagaimana ya solusinya? Nah, kali ini gue akan konsultasi dengan dokter seputar hal tersebut. Seperti biasa, buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan inilah kata dokter. Stroke sendiri dianggap sebagai sebuah serangan akut, ya. Sama seperti heart attack, maka ya bisa dibilang stroke itu brain attack gitu. Jadi stroke itu disebabkan oleh adanya penyumbatan dari pembuluh darah. Yang kedua, pecahnya pembuluh darah. Nah, jadi pelik masalahnya ketika pembuluh darahnya ini adalah pembuluh darah yang sebagai tempat jalannya makanan dan oksigen yang harusnya berjalan non-stop 24 jam, itu memberinya tuh ke otak. Jadi seperti saya bilang tadi, salah satu penyebab stroke itu adalah stroke sumbatan pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya ini pembuluh darah yang ngasih jalan buat makanan sama oksigen ke otak. Kenapa bisa tersumbat? Di dalam pembuluh darah itu ada dinding pembuluh darah, ya. Nah, dinding pembuluh darah ini itu bisa mengalami gangguan perubahan bentuk seiring dengan adanya timbunan kolesterol, ya, adanya gangguan fungsi pembekuan darah, gangguan kekentalan darahnya sendiri, atau ada sumbatan di pembuluh darah leher utama, ya, pembuluh darah leher nadi, ya, pembuluh darah nadi leher utama, yang juga mengalami perubahan bentuk dinding dalam. Seperti saya bilang tadi, ada penimbunan kolesterol, ada gangguan perkentalan darah, gangguan pembekuan darah, yang kemudian itu akan membentuk suatu gumpalan yang tidak normal. Nah, gumpalan yang tidak normal ini bisa terjadi primer, artinya memang ada di pembuluh darah otaknya sendiri, atau pembuluh darah yang tadi di leher sumbatannya itu jalan sampai ke pembuluh darah otak yang lebih kecil, gitu. Ini ada dua macam. Sebenarnya kalau dari penyebab itu berarti stroke ini ada singgungan dengan penyakit lain ya, dok? Benar. Kolesterol. Iya, pasti. Yang pertama hipertensi, ya, baik sumbatan maupun pecah pembuluh darah, hipertensi. Yang kedua, gula. Karena gula mengganggu, gula kan gangguannya ke seluruh tubuh. Paling berat pada pembuluh darah, gitu. Nah, gula ini sebenarnya penyakit yang menyerang pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya mengalami gangguan, kerusakan struktur yang lebih membuat pasien dengan sakit gula itu beresiko terjadi gangguan-gangguan pembuluh darah, stroke, jantung, gangguan ginjal, itu semua karena pembuluh darah ke ginjal, pembuluh darah ke jantung, pembuluh darah ke otak itu mengalami gangguan karena ada penyakit gula. Terus lagi kolesterol, gangguan profil lemak, gitu, gangguan lemak, komposisi lemak yang ada dalam tubuh, nah, itu juga berpengaruh. Ada nggak sih, dok, makanan atau minuman yang baik sebenarnya untuk menderita stroke ini? Apakah memang kalau untuk stroke ini nggak ada makanan atau minuman tertentu, kalau misalkan kolesterol mungkin yang nggak berminyak, yang nggak bersantan atau apa? Ya benar. Memang kita harus kaitkan dengan faktor risiko terjadinya stroke, yaitu adalah penyakit-penyakit kronis yang mendasari tadi, ya. Gula, ya berarti makanan yang bagus, yang rendah gula, gitu. Atau benar-benar mengukur kalori tiap hari, itu lebih bagus lagi. Atau misalnya sudah sakit gula, kita cari makanan yang rendah gula dan kita atasi gulanya dengan pemberian obat atau suntik insulin. Terus yang kedua, hipertensi. Ya, hipertensi kan kita harus lihat
makanan atau minuman yang tidak meningkatkan risiko hipertensi. Ya, kayak gitu aja. Dikaitkan dengan risikonya. Ya, kolesterol, ya, lemak. Kalau kita bicara gimana caranya biar selamat dari stroke ya. Yang pertama ada, kalau khusus untuk stroke sumbatan ya, atau pokoknya semua gangguan stroke deh ya. Itu ada slogan yang bagus dari Kementerian Kesehatan, itu segera ke RS. Ya, segera ke RS. Ya, itu akronim. Senyum tidak simetris. G itu gerakan yang lemas tiba-tiba sebelah. Ra itu bicara pelo, tidak jelas. K-nya, K itu kebas. Kemudian R mata rabun. S terakhir sakit kepala hebat. Nah, itu adalah kunci ya mengenali gejala stroke yang tahap awal dini gitu. Dengan kita bisa mengenali segera ke RS ini, maka pasien dengan kondisi-kondisi tersebut tidak dianggap sebagai hal yang biasa. Misalnya di sini kan masuk angin lah, kemudian lemes, kecapean, nggak kayak gitu. Kalau ada tanda-tanda segera ke RS, ya langsung itu harus dibawa ke rumah sakit terdekat dan tercepat. Ya, kuncinya stroke itu adalah cepat, segera. Jadi kalau mau selamat dari stroke, secepat mungkin dikenali gejalanya, secepat mungkin begitu kenal gejala dibawa ke rumah sakit. Gitu. Itu aja caranya biar selamat dari stroke.